Teknologi drone udah semakin gila. Ukuran yang compact, sensor semakin besar, kualitas gambar menyaingi mirrorless, hingga flight time-nya yang sekarang udah makin panjang juga. So, di video kali ini, mari kita bahas DJI Mavic 3. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian informasi yang menarik seputar dunia produksi konten kreatif. Kalau kalian doyan dengan fotografi atau videografi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini kayak yang udah gue bilang sebelum bumper tadi, kita akan membahas tentang DJI Mavic 3 atau Mavic 3. Dan memang video ini bentuknya pembahasan aja dari informasi yang udah kita dapat dari launchingnya dan dari review-review yang udah dibuat oleh reviewer di luar sana. Tapi gue masih berusaha untuk dapetin akses buat review secara langsung si Mavic 3 ini. So kalian jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan. Dan ya, kita bahas dulu beberapa hal yang udah terlihat dari launchingnya sama dari review yang udah ada di luar sana. Pertama mungkin soal harganya dulu. Dan ini memang drone yang sangat menarik menurut gue, sehingga kalau bisa kalian ikutin video ini sampai habis karena jujur, drone ini bener-bener yang ketika launching trailernya itu membuat gue bener-bener wow. Bener-bener hasil gambarnya itu bener-bener, gue sampai banyak banget kata bener-bener ya. Tapi emang drone ini bakal revolusioner gitu. Ini keren banget drone-nya. Jadi silahkan nonton terus biar kalian nangkep apa sih yang bagus dari drone ini. Pertama mungkin kita bahas harganya dulu biar ya kalian bisa dapat gambaran gitu. Harganya di sini dia dijual dalam 3 paket yang berbeda. Jadi ada standar itu 2.199 US dollar. Dan standar itu ya biasa, drone-nya, remote, lalu baterai, dan ya pokoknya paket yang paling standarnya. Dan ada Flymore Combo, dimana biasanya kalau DJI itu Flymore Combo kita akan dapat lebih banyak baterai dan ada beberapa aksesoris ekstra juga. Itu dijual seharga 2.999 US dollar. Dan ada versi Cine Premium, Cine Premium Combo. Dan yang ini harganya 4.999 US dollar, langsung kayak lumayan jauh gitu. Tapi ya itu harganya lumayan pricey juga. Tapi yang untuk Cine ini kita remote-nya dapat bukan yang standar, dapat yang Pro Controller yang langsung dapat screen juga. Jadi kita nggak perlu pasang HP lagi, dia langsung dapat screen dengan resolusi yang baik dan juga backlit atau backlight cahayanya tuh juga tinggi gitu. Jadi kita bisa pakai ketika di luar ruangan. Pokoknya ini udah remote yang profesional banget. Nah, info menarik, kita udah dapat gambaran harganya juga di Indonesia. Jadi kalau kalian lihat DJI Hybrid itu udah membuka pre-order. Kalau kalian pengen lihat bisa ke Instagram mereka juga. DJI Hybrid dia jual pre-ordernya itu yang versi standar di harga 33.750.000 dan Flymore Combo itu 42.999.000 dan yang versi Cine Premium yang paling tingginya ini 79.950.000 rupiah. Ya, gapnya dari yang paling bawah sama yang paling atas lumayan banget ya. Paling bawahnya 33, yang atasnya 79 juta. Tapi ya itu, kita akan bahas karena tetap drone ini menurut gua memang sangat menggoda dan bisa mengubah industri konten kreatif juga. Nah, pertama mungkin desainnya dulu. Desainnya nih keren menurut gua. Memang stylenya kayak Mavic, kayak jajaran Mavic gitu kan, yang bisa dilipat juga. Cuman kayak apa ya? Gua ngelihatnya kayak lebih advance gitu. Kayak lebih berotot gitu ya. Kayak kalau kita lihat motor, mungkin motor cc gede gitu kan, nggak cuma mesinnya doang yang gede, kayak fairingnya juga terlihat lebih ribet gitu, lebih keren. Nah, itu juga yang hadir di sini dibandingkan jajaran Mavic yang sebelumnya. Gue sih melihat di sini kayak terlihat lebih advance aja gitu, lebih keren. Dan gue suka banget memang sama desainnya. Dan kalian bisa lihat kalau di sisi kameranya dia sekarang desainnya agak aneh ya, karena dia membawa 2 kamera, yaitu ada kamera utamanya dan juga kamera telefoto. Nah, kamera utamanya ini juga sangat menarik karena drone ini, drone Mavic ya, paling ukurannya tuh nggak gede-gede banget, yang biasanya bisa masuk ke ransel, nggak kayak dulu kalau pakai Phantom kita harus gantung di luar ransel gitu kan, ini bisa masuk ke ransel. Dengan ukuran segitu dia udah membawa drone dengan sensor 4 third.
Dan itu ukuran sensor yang cukup gede dan sangat proper ya menurut gua. Jadi sebelumnya mungkin drone itu kan pakai sensor, kalau yang kayak Mavic pakai paling gede ya 1 inch gitu. 1 inch juga itu udah lumayan gede, menghasilkan gambar yang cukup bagus juga. Tapi begitu step up ke 4/3, menurut gua itu udah proper banget karena mirrorless buat bikin film pun banyak gitu yang pakai 4/3 sensornya. Kayak Lumix salah satu yang paling besar gitu kan, brand paling besar yang banyak menggunakan 4/3 di jajaran mirrorless andalannya, kayak ada GH5, GH4 gitu kan. Lalu kita juga pakai G85 dulu. Jadi gue cukup pede dengan di bawahnya sensor yang lebih besar ini, 4/3. Dan ya, dengan sensor yang besar ini dia otomatis membawa dynamic range yang lebih tinggi juga dibandingkan versi Mavic yang sebelumnya, dan juga membawa low light capability yang lebih oke. Dan kalau kita lihat memang dari hasil video yang diberikan di video teasernya itu cakep banget. Menurut gua hasil video yang didemokan itu bener-bener proper banget, kayak pakai mirrorless. Kayak mirrorless yang diterbangin pakai drone. Tapi ini udah semuanya built-in di dalam satu drone. Lalu ya tadi untuk kamera yang keduanya dia telefoto. Gua nggak mau terlalu bahas ke situ karena gua kurang excited. Tapi ya paling nggak kalau kalian butuh gambar yang jauh, ada telefoto hingga 28 atau 24 kali kalau nggak salah. Dan dia memiliki resolusi 12 megapiksel. Lalu resolusi video yang dibawa juga di sini dia membawa 5,1K video record atau DCI 4K up to 120 frame per second. Jadi dia bisa 5K video yang kita jadi kalaupun kontennya 4K bisa dapat ruang ekstra dan kita bisa cropping lagi. Maksudnya kita bisa reframing saat editing kalaupun konten kita 4K gitu kan, tetap tajam. Atau kalau mau bikin slow-mo kita bisa pakai 4K gitu, 4K 120 frame per second. Dan memang didemokan juga di situ ganteng banget gitu. Slow-mo 4K itu adalah fitur idaman gua banget yang baru hadir di mirrorless kelas atas juga. Jadi kita belum ada gearnya di sini, dan drone ini udah membawa fitur 4K slow-mo. Tapi itu kayaknya cuma hadir di yang Cine. Gua nggak tahu sih, gua nggak jamin yang ini, nggak begitu yakin. Tapi Potato Jet ketika coba itu 4K 120p-nya belum bisa. Itu nanti future update katanya. Bakal ada update firmware yang bisa membuka fitur tersebut. Lalu footage-nya di sini dia bisa record dengan kodek ProRes HQ422-nya Apple. ProRes HQ422, dimana ini kodek yang kuat banget. Memang dia bisa memakan file size yang lebih gede gitu kan, bisa agak boros, tapi filenya memaintain informasi videonya dengan sangat baik. Bahkan Potato Jet tuh ngedemoin ketika dia pakai D-Log-nya atau log profilnya si DJI, itu ketika pakai H264 kodeknya biasa warnanya banyak yang suka ke-spill dengan warna yang salah gitu. Maksudnya ya balik lagi kinerja kodeknya kurang maksimal gitu untuk flat profilnya. Dan kalau pakai ProRes 422 tadi, ProRes HQ High Quality, ProRes HQ422 itu dia walaupun kita pakai D-Log, ketika di grading lagi warnanya semua tertata dengan rapih gitu. Semuanya informasi detail tertangkap dengan sangat baik gitu. Jadi menurut gue ini format yang sangat menarik juga buat dicoba dalam sebuah drone gitu. Kemarin juga gue cukup, kalau kalian nonton ya video yang gue bahas Z9, gue itu cukup mengagungkan si Z9 membawa ProRes HQ422. Dan di sini dengan hadirnya juga di drone ini menurut gua jadi lebih mind blowing gitu, lebih gila lagi. Tapi ya itu buat kodeknya. Cuman gue sih curiga kayaknya itu cuma hadir di yang versi Cine-nya juga, yang 79 jutanya. Semoga aja mungkin, ya bukan semoga aja sih, gimana mereka menentukannya aja nanti. Tapi ya gue berharap di yang standarnya juga bawa. Tapi kalau kalian males grading, dia juga punya color profile yang namanya Hasselblad Natural Color Solution. Di Potato Jet juga kayaknya belum didemoin, tapi di video promosionalnya itu menghasilkan warna yang cakep banget juga gitu. Sama tadi kan kita bahas soal kalau pakai ProRes HQ dia file size-nya bakal gede. Nah, yang menarik di yang versi Cine itu dia di dalam drone-nya udah membawa internal SSD 1 TB. Dan ya itu bener-bener ngeracunin gue banget gitu kan.
Lalu kita lanjut lagi, di sini ada beberapa poin lagi yang cukup mencengangkan juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang versi Cine, emang maksimalnya pasti di versi Cine ya. Remote-nya tersebut karena menggunakan remote yang baru gitu. Pro controller yang baru, dia bisa sampai 15 km untuk pengontrolannya dengan video transmit yang stabil. Dan flight time drone ini itu menyentuh 46 menit. Dimana berarti kita bisa pakai drone ini sambil terbang buat nge-shot full video ST Media kayak video ini harusnya. Gitu. Jadi sangat lama gitu. Dan itu flight time ya. Flight time itu bukan yang terbang turun. Enggak, flight time ya berarti dia hovering di atas gitu, terbang terus dan bisa 46 menit dan itu lama banget untuk sebuah drone. Dan gue sangat mengapresiasi itu gitu. Itu bener-bener jadi breakthrough banget gitu dan bakal sangat membantu sehingga kita kayak punya 2 atau 3 baterai aja tuh harusnya udah cukup untuk project yang menggunakan drone kayak gitu. Lalu ya terakhir sih yang gua lihat DJI juga bilang ada improvement dari segi trackingnya dan ini menarik karena dia menggunakan Active Track 5.0 dan dari cara dia mendemokan si drone-nya itu ngikutin pesepeda menarik karena kayaknya mereka mengimprove fitur tersebut ke trigger dari fiturnya drone Skydio. Karena di fitur drone Skydio mereka bisa tracking di dalam hutan juga gitu dan bandinginnya sama drone DJI dan drone DJI kalah gitu. Sehingga di sini DJI bikin lagi Active Track 5.0. Dia bisa nge-track pesepeda di dalam hutan, bener-bener ngindarin pohon tapi nge-track si objeknya juga gitu tetap. Dan gue juga cukup tertarik dengan hal itu, tapi balik lagi gue juga belum bisa ngomong apa-apa karena reviewer luar pun belum dapat karena itu dari update firmware nanti yang kata Potato Jet itu. Ya tapi itu, mungkin gue nggak mau bahas terlalu banyak juga, tapi semoga kalian udah dapat poin-poinnya yang gue jelasin di sini. Betapa drone ini jadi sesuatu yang nggak boleh kalian lewatkan karena update-nya sangat menarik. Tapi ya silahkan tunggu juga karena kita berusaha untuk dapat unitnya untuk review secara langsung. Semoga aja gitu dalam waktu dekat. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan taruh juga opini kalian di kolom komentar tentang drone ini. Atau kasih juga saran kalau kita dapat unitnya nanti mau dites seperti apa. Siapa tahu bisa jadi insight juga, bisa jadi masukan ke kita ketika kita nanti dapat. Kita bisa tes dengan cukup komprehensif gitu dari pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Dan ya, kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, taruh juga di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk semoga kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga aja suara ngebornya tidak terlalu kedengeran ya, tapi kayaknya sih kedengeran nih Ska. Tapi yaudah, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.